Harga BBM di Indonesia baru aja naik kan, naiknya lumayan, ada yang ada yang suka, ada yang enggak gitu. Sukanya di mana nanti saya bahas ya, pasti bertanya-tanya kenapa suka gitu. Tapi ada hal menarik yang kita bisa ambil sebenarnya bahwa terutama orang-orang marketing, orang-orang komersial, orang-orang pricing, orang-orang bisnis ya, ada hal menarik yang kita bisa ambil pelajaran dari sana, yang bisa kita terapin ke bisnis kita sehari-hari. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Oke, jadi harga minyak dunia kan memang beberapa bulan terakhir nih naik tinggi ya karena perang, karena lain sebagainya gitu ya. Terus habis itu kemarin saya sempat ngeliat ya ada beberapa infografis dari beberapa media gitu ya, nunjukin soal nih loh 10 negara dengan harga BBM tertinggi. Menarik banget karena BBM yang bahkan kelasnya Pertamax itu di yang 10 negara dengan harga BBM tertinggi itu bisa mencapai 30 ribuan ke atas gitu ya. Dan 34 ribu, saya pernah ngerasain tuh ke Norwegia ngisi bensin 1 liter 34 ribu, aduh nyesek gitu ya. Tapi ada juga menariknya ada 10 negara dengan harga BBM termurah, ada yang cuma 200-300 rupiah gitu ya, nggak sampai 1000 deh gitu ya. Nah Indonesia udah nahan sekian lama untuk nggak naikin harga, pertimbangannya ya kita nggak tahu lah, saya pun nggak tahu gitu ya. Tapi akhirnya naikin juga gitu ya, Pertalite terakhir kemarin dari harga 7 ribuan naik ke 10 ribu gitu. Jadi lumayan besar bisa dibilangnya dari 7 ribu ke 10 ribu gitu ya. Nah ada yang menarik dari kenaikan harga ini terutama kalau kita mau ngomongin psychology of pricing gitu. Ini tebak-tebakan aja, jadi saya nggak punya datanya, nggak punya data di balik keputusan ini dan perubahan harga dan sebagainya, tapi saya sebagai komentator lah ya, di belakang komentator kan bebas ngomong apa aja. Saya berusaha mencari tahu kenapa sih ini kira-kira gitu ya. Nah kita ngeliat dulu fase pertama itu kan sebenarnya pemerintah di awal tuh nahan gitu ya. Ketika harga BBM udah naik, ada 2 BBM subsidi yang bukan diesel ya, itu yang ditahan harganya. Pertalite itu di 7 ribuan, Pertamax 16 ribuan, solar di bawah itu bahkan. Nah terus menariknya BBM non subsidi ini naik bertahap gitu ya. Saya kebetulan pengguna BBM non subsidi, saya ada 2 mobil, yang satu pakai Pertamax Turbo, yang satu pakai Pertamina Dex. Jadi tahu harganya pergerakannya 2 itu. Yang Pertamax Turbo itu awal saya pakai itu masih 10.300, itu waktu masih normal-normal, terus mulai naik ke 12 ribuan, naik lagi ke 15 ribuan, terus terakhir naik sebelum yang terakhir ya, itu naik sampai 17.900 gitu. Jadi hampir 18.000. Nah, Pertamina Dex itu awalnya cuma 12.000, terus naik ke 15 ribuan kalau nggak salah ya. Terus habis itu terakhir ke Pertamina Dex itu sampai ke 18.900. Jadi hampir 19.000. Nah, Dex Lite-nya itu 17.400. Kalau ngomong psikologi of pricing-nya sebenarnya bukan di harga berapa 900-nya, yaitu satu hal, tapi ada hal yang lain. Nah, tapi saya ngelihat waktu ketika Pertalite sama Pertamax itu ditahan harganya masih di bawah, nggak naik, tapi Turbo dan Dex itu didorong naik, saya ngeliat pemerintah agak lugu, atau bukan pemerintah lah, Pertamina lah ya. Pertamina agak lugu karena berusaha untuk dapat uang dari BBM non subsidi, which Pertamina Dex dan Pertamax Turbo, yang harapannya mungkin ya, ini tebak-tebakan saya, harapannya itu bisa kasih subsidi silang ke BBM yang disubsidi gitu ya. Nah fase kedua yang terakhir ini itu ada pertukaran gitu ya. Fase kedua itu kebagi 2 ya, tapi saya gabung aja ya. Nah yang menarik yang mau saya fokusin adalah yang subsidi itu naik. Pertalite dari 7 ribu naik ke 10 ribu, Pertamax dari 12 ribuan jadi 14,5. Yang non subsidinya malah turun, turbonya dari Pertamax Turbo itu dari 17.900 jadi 15.900, Dex itu di 17.400, Dex Lite itu dari 18.900 jadi 17.100. Jadi Pertamax Turbo dari tadinya selisihnya 5.000, dari Pertamax ke Turbo maksudnya, selisih antara Pertamax sama ke Pertamax Turbo, tadinya selisihnya 5.000, sekarang selisihnya 1.500. Gitu. Yang atas diturunin, yang bawah dinaikin sehingga gapnya mengecil. Dex Lite ke Pertamina Dex
itu juga dirapetin. Tadinya selisihnya 1.500, sekarang selisihnya jadi 300. Orang kan kalau nggak ngerti kadang-kadang bertanya, ini gimana sih orang ada BBM non subsidi, kenapa BBM non subsidinya malah diturunin gitu ya? Sementara subsidinya dinaikin gitu kan. Nah, sebenarnya itu balik lagi tadi. Jadi di awalnya fase pertama ketika si Pertalite sama Pertamax itu ditahan, sementara yang non subsidi dinaikin, itu harapannya subsidi silang gitu. Tapi terlalu lugu, nggak lihat bahwa harga itu nggak bisa berdiri sendiri. Harga tuh relatif banget, termasuk relatif terhadap substitute produknya. Artinya kalau dia dinaikin, orang akan mulai ngelihat bawahnya tuh ada apa, gapnya jauh apa enggak, dan lain sebagainya gitu ya. Nah jadi fase pertama dari tier 1 ke tier 2 itu terlalu jauh. Dari Pertamax ke Pertamax Turbo itu selisihnya 5.000. Dex Lite ke Dex itu selisihnya 1.500. Sehingga para pengguna non subsidi mulai berpikir ulang dan banyak yang downgrade. Saya termasuk yang downgrade sejujurnya karena selisihnya 5.000 kejauhan. Jadi tadinya saya pakai turbo, begitu turbo udah hampir 19.000 kurang 100, terus sementara Pertamaxnya 12.000, saya sempat ngisi sekali pakai Pertamaxnya udah turun deh ini kejauhan kalau 5.000. Jadi turun ke bawah gitu ya. Akhirnya harapannya tadi mau ngasih subsidi silang, akhirnya jadi nggak tercapai karena yang atas volumenya mengecil. Mereka turun ke kelas yang malah disubsidi, padahal harusnya mereka diharapin untuk bantu-bantu gitu kan. Karena gapnya kejauhan, incremental setiap levelnya atau setiap rupiahnya itu tidak sesuai dengan incremental dari RON-nya gitu. Nah itu yang penting, nah makanya orang downgrade gitu ya, selisih 5.000 40%, lumayan banget loh. Dari Pertamax Turbo ke Pertamax itu selisih 40% itu gede banget. Dex ke Dex Lite tadinya 1.500, itu ya nggak gede-gede sih sebenarnya 10%, tapi dengan yang sekarang itu selisihnya nggak sampai 1%, jadi lumayan. Nah dampaknya sebenarnya ketika di fase kedua ini harapan untuk bisa subsidi dari atas ke bawah itu dikurangin karena kenapa? Percuma gitu ngarepin subsidi tapi volumenya mengecil karena orang-orangnya pindah ke bawah. Orang-orang yang harusnya masih mau untuk nyubsidi karena gapnya kejauhan, nggak mau lah kalau saya harus subsidi sampai segitu banyak gitu, saya turun kelas ke bawah. Akhirnya volumenya nggak sampai gitu dan akhirnya subsidinya jadi bengkak dan itu bahaya. Nah bagusnya Pertamina cepat sadar, jadi gap harga substitute produk itu ditutup. Pertamax dari 40% ditutup jadi 10%, antara Pertamax dan Pertamax Turbo, tadinya 40% selisihnya, jadi 10%. Terus Dex dari 8%-an itu jadi 1% gitu. Nah dampaknya orang mulai berhitung ulang, konsumen mulai berhitung ulang gitu kan. Pertamax user mulai mikir kalau nambah 10% dapat penambahan RON 6 poin dari 92 ke 98, mungkin lumayan, mendingan upgrade ke turbo aja. Nambahnya cuma 10% kok gitu, saya dapat kualitas lebih bagus gitu. Dan harusnya ya logiknya turbo itu saya yakin sudah tidak disubsidi gitu. Jadi walaupun pengguna atau pemasukan Pertamina dari Pertamax Turbo itu sudah tidak bisa menutup atau nggak bisa nyumbang terlalu banyak ke bawah, tapi setidaknya mengurangi kelompok yang harus disubsidi di Pertamax biasa. Karena dia akan naik kelas, karena nambah 10% terus habis itu saya dapat lebih bagus, mendingan saya ke atas. Dex Lite juga sama. Dari Dex Lite ke Pertamina Dex itu selisihnya cuma 1%, tapi dapat tambahan RON 2. Gitu orang mikir, saya nambah 1%. Kalau 1% itu berapa sih? Kalau satu tangki isi 500.000 gitu ya. Berarti kan selisihnya kalau 500.000 itu berapa? Kurang lebih 1%-nya kan nggak nyampe 10 ribuan ya kalau nggak salah ya. Ya itu dia. Jadi selisihnya nggak banyak, terus habis itu dapatnya lebih banyak. Udah deh naik aja deh, sama juga kok gitu kan. Nah jadi dan asumsinya Dex itu pasti udah nggak disubsidi gitu. Jadi walaupun pemasukan dari Pertamina Dex itu tidak memberikan uang banyak untuk bisa bantuin subsidi yang bawah, tapi kelompok yang bawah itu pindah kelas ke atas sebagai kelompok-kelompok yang nggak perlu disubsidi gitu. Nah teknik pricing ini sebenarnya disebut dengan decoy gitu ya. Jadi harga Pertamax yang cuma selisih 1.500 sama turbo itu digunakan dan diset sedemikian rupa gapnya nggak jauh untuk dihancurkan, di decoy gitu kan, sehingga orang mulai malas untuk beli Pertamax. Sudah deh nambah dikit dapat turbo kok. Kalau orang-orang yang mampu akan berpikir begitu ya. Kecuali yang udah ini udah ngepas banget. Jadi ya udah deh saya pakai ini gitu. Tapi kan permasalahannya kan dari isu subsidi BBM ini adalah banyak dinikmati orang-orang yang sebenarnya mampu. That's why makanya gapnya dikecilin sehingga dia bisa naik ke atas. Sama juga dengan Dex Lite. Harganya Dex Lite yang cuma selisih 300 terus dapat kualitas lebih bagus, itu di decoy atau dihancurkan sehingga orang naik ke Dex gitu ya.
gitu. Jadi itu yang terjadi dan konsep ini sebenarnya udah banyak dilakukan di luar negeri ya. Saya pun pernah melakukan pernah ngalamin juga di dalam negeri. Yang legendari banget ya di luar negeri itu sebenarnya kasusnya majalah Ekonomis gitu ya. Saya udah berapa kali cerita sebenarnya. Jadi majalah Ekonomis waktu itu nawarin 3 paket berlangganan. Pertama berlangganan web gitu ya. Hanya web aksesnya itu harganya $69. Yang kedua print only itu $125. Yang ketiga web dan print 125. Jadi web print only sama web dan print itu harganya sama. Nah kan orang bingung deh, ngapain saya ngambil yang print only, orang harganya sama web dan print. Akhirnya sebagian besar orang memilih untuk web dan print karena ya udah dapat gitu ya. Nah sebenarnya yang terjadi saat itu adalah harga print only yang sama dengan web dan print itu dihancurkan supaya orang fokusnya oh yaudah saya naik ke yang web sama print gitu ya. Nah tapi terus habis itu ada percobaan lanjutan, aduh kalau gitu nggak ada gunanya karena 0% yang memilih print only. Ya udah print only-nya dibuang aja deh, nggak ada gunanya, orang nggak ada yang milih gitu. 60 sekian persen milih web dan print $125, sisanya milih yang web only $69. Tapi begitu itu dibuang yang tengahnya karena kita pikir oh nggak ada gunanya ya, akhirnya berbeda karena abis itu yang milih web only jadi gede. Jadi yang tengah itu, opsi tengah yang di decoy itu tugasnya sebenarnya buat mengalihkan dari perbandingan antara yang murah sama yang mahal menjadi yang sama-sama mahal, tapi yang ini cuma dapat 1, yang satu lagi dapatnya 2 gitu. Jadi itu yang terjadi sama Ekonomis gitu. Nah, saya juga pernah ngalamin sebenarnya di Indonesia dulu AC Sharp Plasma Cluster itu kompetitor saya. Waktu itu saya pegang Toshiba gitu ya. Nah, pertama kali Sharp mengeluarin Plasma Cluster, iklannya kenceng banget gitu ya. Toshiba waktu itu punya seri yang bisa head to head sama Plasma Cluster namanya Toshiba Daisekai. Dari sisi harga dua-duanya sama mahalnya. Kalau nggak salah 7 sampai 9 juta. Padahal AC waktu itu harganya 2 jutaan rata-rata gitu ya. Nah kita sempat bingung waktu itu, wah si Sharp berani banget gitu ya. Plasma clusternya didorong kenceng banget iklannya di mana-mana gitu ya. Kita mikir ini walaupun produknya bagus, nggak mampu beli orang. Ngapain orang beli AC 7 sampai 9 juta, padahal harga pasaran cuma 2 juta, 2,5 juta gitu ya. Nah jadi kita penasaran, ini kenapa sih begitu? Terus kita cari tahu. Nah ternyata hasilnya adalah plasma cluster itu memang tidak jadi top selling item, tapi iklannya nggak direm, masih terus digas terus. Kenapa begitu? Karena mekanismenya gini, ketika orang lihat iklannya plasma cluster dan begitu menarik, orang datang ke toko nanya, Pak, saya mau cari AC, AC-nya apa plasma cluster? Oh iya boleh, menarik gitu ya. Terus tanya-tanya segini, oh ini yang bisa ada ionnya, yang bisa bunuh virus, kuman dan lain sebagainya. Oh iya benar. Begitu buka harganya, kan orang tuh habis itu, waduh harganya 7 juta. Mahal ya? Enggak deh gitu kan. Pakai aja nih kelas 2-nya. Nah didorongnya ditariknya ke kelas 2-nya. Jadi hasilnya walaupun plasma cluster yang didorong iklan gede-gedean, tapi di pasaran waktu itu yang kelas 2-nya yang naiknya banyak sekali gitu. Menariknya adalah Toshiba waktu itu nggak berpikir itu, walaupun kelas 2-nya jadi di bawah plasma cluster dan di bawah Daisekai Toshiba itu sebenarnya Toshiba kompetitif secara harga, secara feature. Tapi nggak terkerek naik karena kita nggak pakai flagship yang atas ini buat bikin orang narik ke sini dulu, habis itu baru diturunin. Sementara si Sharp pinter, dia bawa dulu ke plasma cluster, habis itu ketika orang lihat oh harganya mahal banget, ya udah deh saya pakai yang kelas 2-nya. Persepsinya udah kebangun bahwa plasma cluster itu bagus, sehingga ketika dia pakai yang kelas 2-nya pun juga nggak ada masalah gitu. Jadi pelajarannya yang bisa kita ambil dari sini adalah pricing itu nggak pernah bisa lepas dari konteks gitu. Ada yang namanya psychology of price. Konteksnya itu gimana? Kita harus lihat ketika netapin harga itu nggak bisa cuma satu produk aja, tapi substitute produknya tuh gapnya jauh apa enggak gitu. Dapat apa kita dari substitute produknya gitu kan? Terus mana value for money yang bagus gitu. Dan otak manusia tuh nggak punya katalog harga, di otak kita tuh nggak ada oh harganya berapa. Maka dari itu kita sering kali belanja itu kita nawar gitu kan. Ini boleh nggak sekian? Padahal kita nggak tahu harganya. Nawarnya berapa? That's why makanya si pedagang juga banyak yang udah defaultnya udah naikin harga sekian karena dia tahu ini bakal ditawar. Gitu. Jadi murah itu relatif, murah dan mahal itu relatif. Tergantung anchor atau decoy yang kita gunakan. Nah, harga coret juga sama gitu, 150.000. Jadi ada penelitian. Ada barang yang sama dijual di 2 tempat berbeda. Yang satu harganya misalnya 150.000 dicoret jadi 100.000, yang kedua ada 100.000. Kalau kita nggak tahu harganya, itu yang 150.000 dicoret 100.000 itu laku lebih keras. Kenapa? Karena secara psikologi kita mikir, wah ini saya dapat diskon, ini saya dapat pleasure gitu kan. Walaupun pada akhirnya nilainya sama gitu. Tapi ada risikonya. Risikonya kalau itu dilakukan kepada orang yang tahu harga, orang nggak akan mau beli yang 150.000 coret 100.000 karena ngerasa saya dibohongin.
orang akan pilih ke sana gitu. Jadi harga jelek itu nggak selalu jelek gitu. Artinya harganya bisa, oh ini harganya kemahalan, tapi nggak selalu harga mahal itu jelek karena dia bisa jadi anchor atau bisa jadi decoy untuk mengalihkan konsumen dari opsi memilih kompetitor gitu ke udah deh pilih opsinya kita, tinggal opsi yang bagus atau opsi yang jelek gitu ya. Opsi yang jelek bisa ditarik untuk narik dulu terus habis itu atau dihancurin untuk orang fokusnya ke sana. Tapi secara kesimpulan good job buat tim Pertamina yang udah akhirnya menemukan memanfaatkan psychology of pricing ini. Seperti biasa ada kuis untuk episode ini, pertanyaannya sebagai berikut. Jawaban untuk kuis episode ini dan pemenangnya juga itu akan diumumin di episode selanjutnya. Maka dari itu subscribe, like, jangan pernah ketinggalan episode-episode marketing selanjutnya. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan. Dan jangan lupa subscribe juga Marketer TV di sini nih.